Aku pernah percaya bahwa kota itu pusatnya intelektual, dengan gedung yang menjulang, lampu yang tak pernah padam, dan wajah-wajah manusia yang tampak sibuk. Nampak punya urusan penting tiap detik. Namun, semakin lama aku hidup di dalamnya, semakin aku sadar, kota ini bukan sedemikian. Ia hanya sibuk, sibuk berlari, sibuk mengejar, sibuk mempamerkan, sibuk meniru. Dan yang paling menakutkan bukanlah kesibukannya, tetapi hakikat bahwa kebanyakan yang berlari tidak tahu kemana mereka pergi. Aku berjalan di antara mereka hari ini. Orang-orang dengan telepon bimbit di tangan, telinga disumbat dengan lagu atau suara orang lain. Mata menatap skrin, mulut mengulang kata-kata yang lahir bukan dari pikiran mereka sendiri. Aku melihat seorang lelaki di kafe, berpakaian mahal, jam tangannya berkilau. Dia bercakap dengan lantang, penuh istilah dan jargon. Tapi saat aku duduk mendekati, aku tahu sebenarnya semua itu hanya salinan. Skrip orang lain yang disalin tampal, persis burung kakak tua. Kota ini semak dengan kepala-kepala warga, namun kosong. Kosong bukan karena tak berisi, tapi disebabkan sikap pengecut untuk berpikir sendiri. Semua mahu menjadi viral, tapi tiada yang mahu menjadi pemikir kritis. Semua ingin dipuja, tapi tiada yang mahu dicela demi kebenaran. Semua ingin cepat pandai, tapi tiada yang mahu lama-lama belajar. Kota ini laksana perpustakaan tanpa buku. Besar, sibuk, megah, namun sepi makna. Aku pernah tersesat di dalamnya. Aku pernah menjadi salah satu dari kepala kosong itu. Ku hafal fakta, tapi tak pernah dihadam makna. Ku petik motivasi, tapi tidak kutanya pada diri, benarkah kata-kata ini buatku? Aku adalah produk kilang yang dibentuk, disusun, dilabel, lalu dipaketkan buat dunia. Jiwa kehilangan suara sebenar dalam hati sendiri, dan tatkala aku sadar, aku tak lagi mahu semata indah di mata orang untuk diakui. Aku kempunan jadi waras untuk hidup. Pernahkah kau merasakan sebegini? Bahwa kata-katamu hanya gema dari sesuatu yang kau tonton semalam atau sebelumnya? Bahwa senyummu adalah senyum yang terpaksa? Bahwa pilihanmu dibuat karena takut, bukan karena atas dasar kefahaman? Jika ya, tahulah kau bagaimana rasanya menjadi penghuni kota ini, berpakaian sempurna, tapi berkepala kosong tanpa inti. Sekarang, aku tak lagi mahu lari dari masalah setelah mengakuinya. Aku sengaja memperlahankan langkah, dan dalam kepasifan itu, aku mulai melihat bahwa dunia ini bukan perlumbaan, tetapi sebagai sebuah pengembaraan yang harus dihayati. Dan hanya mereka yang melangkah dengan akal akan tiba ke destinasi dituju. Majoriti beranggapan bahwa hidup ini sebagai sebuah perlumbaan. Yang laju, sedaya upaya meninggalkan yang lambat di belakang. Yang lambat, coba meragut, biar jatuh yang di hadapan. Ketahuilah, ada yang tidak turut serta dalam acara balapan itu. Maka, biar aku ulang sekali lagi, agar siapapun yang mendengarkan ini tidak lupa. Tubuh yang telanjang boleh ditutup, tapi kepala yang kosong akan terus menelanjangi kemanusiaanmu, sedikit demi sedikit. Contohnya, bisa kau lihat dari komentar-komentar yang ditaip oleh mentaliti mentah kelas ketiga, baik bicara baik tingkahnya, atau bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain. Dan di kota ini, aku memilih untuk tidak lagi menjadi sebahagian dari statistik yang acah-acah sibuk. Aku mahu menjadi satu kepala unik yang berhijab, lain dari yang lain, punya ciri-ciri khas,
Dan yang penting, bukan hasil dari meniru pribadi palsu di media sosial. Meski harus berjalan sendirian di antara ribuan yang kosong. Dulu, manusia menyembah Tuhan. Lalu, mereka menyembah raja. Setelah itu, mereka menyembah uang. Kini, manusia menyembah trend. Ya, tren. Itulah agama baru tanpa kitab. Tidak perlu iman, tidak perlu berpikir. Cukup sekadar ikut membabi buta. Cukup dengan meniru tingkah. Cukup dengan patuh pada regulasi aplikasi. Hari ini, siapa yang berani melawan tren akan dikecam kuno. Siapa yang tidak mengikut arus akan dianggap ketinggalan. Dan siapa yang masih punya prinsip akan ditertawakan sebagai mentaliti zaman batu. Lucu sekali ya, agama lama menuntut kita tunduk pada yang maha mengetahui. Tapi agama baru ini menuntut kita tunduk pada yang paling viral. Apa yang benar dikecam, apa yang salah jadi normal. Yang penting asalkan ramai, yang penting biar riuh, meriah, dan bisa terhibur. Aku pernah percaya bahwa aku bebas, tapi aku sadar kebebasan yang ditawarkan zaman ini adalah kebebasan memilih mana tren yang mau kau patuhi. Kau tidak betul-betul bebas. Kau hanya memilih rantai kolar anjing mana yang lebih kukuh mengikat tengkuk. Hari ini, orang menari bukan karena bahagia, tapi demi menagih gift. Hari ini, orang memaki bukan karena mereka marah, tapi karena sedang membuat konten. Hari ini, apa yang sedang trending menentukan siapa yang akan diangkat dan siapa yang akan dibuang. Tak peduli isi, tak peduli akal. Yang penting dituruti dan disorak oleh orang ramai yang rata-rata sama spesies mentalitinya. Tren adalah agama yang menuntut persembahan setiap hari. Ia menghakis masamu, perhatianmu, dan akhirnya jiwamu. Dan bila kau terlalu lama tunduk kepadanya, kau akan lupa siapa dirimu sebelum musim tren lain tiba. Aku pernah lupa. Aku mengubah caraku berpakaian bukan karena prinsip, tapi karena takut tak diiktiraf orang sekeliling. Aku ubah gaya bicara bukan karena ia benar, tapi karena takut dibilang membosankan. Aku tukar pendapat bukan karena aku faham, tapi karena aku mahu terus diterima. Aku telah beribadah kepada tren, dan aku sadar ia tidak pernah menjanjikan syurga. Yang ia berikan hanyalah kegelisahan bahwa kau harus terus berubah sebelum kau sempat menjadi seseorang yang asli pribadinya. Aku mulai melihat orang-orang seperti mesin, dikendalikan oleh butang yang tak terlihat. Sekali tren berubah, mereka ikut. Sekali suara besar berkata, ini salah, mereka diam. Sekali angka penonton merosot, mereka panik. Dan yang lebih menyedihkan, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diperhambakan dalam agama baru ini. Ataupun seakan lembu yang ditindik hidung, korban yang akan disembelih saat musim raya haji tiba. Kini, aku menarik nafas dan aku memilih untuk murtad dari agama tren. Aku enggan tunduk pada yang sementara. Aku mahu kembali percaya bahwa nilai bukan ditentukan oleh jumlah tontonan, tetapi oleh kedalaman makna. Aku mahu menulis bukan karena ia trending, tapi karena ia benar. Aku mahu diam bukan karena kalah, tapi karena aku sedang membina isi dan idea. Dan jika esok orang berkata, aku ketinggalan, biarlah. Karena aku lebih rela melangkah perlahan, asalkan dipimpin akal, daripada cepat, tapi diseret kebodohan. Tren hanya mahukan agar kau menurut, kemudian meninggalkanmu begitu saja bila tarikhnya luput. Tapi akal, ia membawamu ke tempat yang tak pernah berubah oleh musim. Aku maklum, jalan seperti ini sunyi.
Aku tahu dunia akan terus melaju ke arah yang bertentangan. Tapi aku memilih untuk tetap di sini karena aku tahu yang hak takkan pernah sesekali tunduk pada arus batil. Ia tetap berdiri meski ia sendiri.